Assalamualaikum. Ya, sebelum kita mulai proses pembelajarannya, kita lihat apakah ada sampah di samping kamu. Nggak ada, bersih? Oke. Alhamdulillah ya, kelasnya cukup bersih. Sekarang silahkan sebelum kita mulai proses pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Dimas. Silakan Dimas. Mohon sebelum kita mulai pelajaran hari ini kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lihat atau kita cek ya, Ibu cek ya, siapa yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Fatul, kenapa? Sakit. Lalu? Gilang? Ada lagi? Hanya dua? Fatul dan Gilang ya, baik. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang sudah Ibu sampaikan pekan lalu. Yang kemarin kita menjelaskan mengenai pengertian dari teks cerita inspiratif. Kira-kira ada yang masih ingat cerita inspiratif itu apa menurut kalian? Siapa yang berani? Cerita inspiratif itu apa? Ya Dimas? Cerita yang dapat menginspirasi kebaikan orang. Cerita yang dapat menginspirasi kebaikan orang. Bagus ya. Nah, sekarang kita lihat Ibu akan menjelaskan atau menginformasikan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama itu adalah 3.12 mengenai menelaah struktur, kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Di sini Ibu akan mengkhususkan mengenai menelaah struktur dari cerita inspiratif. Di sini Ibu menginginkan atau Ibu mengharapkan kalian mampu menelaah struktur orientasi, menelaah struktur perumitan peristiwa, lalu menelaah struktur komplikasi, dan menelaah struktur resolusi serta kode dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan yang didengar. Untuk kebahasaan dan mengungkapkan rasa simpati itu di pertemuan selanjutnya ya. Kita akan memfokuskan mengenai strukturnya terlebih dahulu. Nah, ini tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan media Google Form, melalui model pembelajaran berbasis masalah dengan penuh tanggung jawab, peserta didik mampu pertama mampu menelaah struktur teks cerita inspiratif yang meliputi orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda pada teks cerita inspiratif yang dibaca ataupun yang didengar dengan tepat. Nah, kira-kira ini kan materi yang kemarin ya. Tadi Dimas sudah menyampaikan bahwa teks cerita inspiratif itu adalah cerita yang memberikan inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Nah, jadi cerita inspiratif adalah percikan ide-ide kreatif, hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Atau juga bisa berbentuk narasi yang lebih bertujuan memberikan inspirasi kebaikan kepada banyak orang yang tadi sampaikan oleh Dimas. Untuk kali ini Ibu akan menginformasikan KKM kita itu ada di 79. Jadi Ibu harapkan kalian nilainya semua ada di atas KKM, yaitu di 79 ke atas. Nah, untuk alur pembelajaran hari ini yang pertama Ibu akan menayangkan dulu video tentang teks cerita inspiratif. Setelah itu nanti ada sebuah teks yang harus kalian isi secara pribadi. Setelah itu nanti kalian mengerjakan LKPD. Setelah LKPD nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Itu adalah alur pembelajaran hari ini ya.
Kira-kira sampai sini ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Ya, silakan Philip. apa saja struktur teks cerita inspiratif, Bu? Oke, berarti ini yang akan kita bahas ya. Strukturnya apa saja? Silakan kalian lihat ke depan. Strukturnya itu ada 5. Yang pertama orientasi, yang kedua perumitan peristiwa, yang ketiga komplikasi, yang keempat resolusi, dan yang terakhir itu koda. Untuk apa sih ini pengertian atau penjelasannya? Kita lihat sebentar. Kita lihat ya. Nah, ini untuk orientasi. Orientasi ini adalah pengantar sebuah cerita. Sedangkan yang perumitan peristiwa itu adalah kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita. Sedangkan komplikasi adalah puncak inti cerita dan tempat kisah yang menjadi inspirasi. Yang resolusi itu adalah peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan, dan yang terakhir itu koda, yaitu penutup cerita atau kesimpulan pesan moral yang tertuang di dalam cerita tersebut. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ya anak-anak, sebelum Ibu membahas lebih dalam materi tentang struktur dari cerita inspiratif, Ibu ada satu video yang harus kalian lihat. Coba kalian lihat video tersebut, apakah video ini disebut cerita inspiratif atau bukan? Silakan kalian simak ya, simak videonya dengan seksama. Ini aja beli jam tangan baru sama Bapak. Mbak, perusahaan Aji profitnya lagi naik loh. Ya, terus? Ya, sekarang penghasilan Aji udah cukup buat beli mobil baru, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, nih Aji beliin ayam goreng kesukaan Bapak. Sama Aji juga beliin baju baru. Bapak. Ayamnya nggak dimakan, Pak? Nggak suka ya? Bapak hanya suka masakan ibu. Bapak, lihat Aji beli mobil baru. Kita jalan-jalan yuk, Pak. Bapak kangen sama ibu. Bapak kangen berduaan sama ibu di taman. Bapak kangen masakan ibu. Mudah-mudahan Aji bisa melaksanakan amanat ibu dengan menyisihkan sebagian rezekinya. Pak, doain Aji ya. Tabungan ini mau Aji pakai buat modal usaha.
Usahamu harus sukses, Ji. Dan jangan lupa, kamu harus mewujudkan mimpi ibu. Bapak sudah tua. Bapak tidak akan mungkin bisa mewujudkan mimpi ibu itu. Haji janji Pak, kalau Haji sukses nanti, Haji bakal wujudin mimpi ibu. Memang terasa sangat sederhana pesan dan nasihat dari orang tua, tetapi di balik itu semua pengaruhnya sangat besar di dalam jiwa. Maafkan atas kelalaian Aji, Pak. Maafkan juga telah membuat Bapak kesal. Azrakallahu fima a'taita wa barakalaka fima abaqaita waj'alhu laka tahura. Ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan Allah memberi pahala atas apa yang diberikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, akhirnya Haji bisa mewujudkan mimpi ibu untuk berwakaf. Dan Haji memilih untuk wakaf pembangunan masjid. Mbak. Dan ada satu lagi Pak, alhamdulillah banget Haji bisa menyisihkan sebagian penghasilan Haji untuk berwakaf. Dan yang ini atas nama Bapak. Ini untuk pembangunan sarana air bersih, Pak. Terima kasih. Memberikan kebahagiaan kepada orang tua merupakan kewajiban kita. Apalagi jika kita diamanahi suatu kebaikan, maka segerakan untuk mengamalkannya, karena hadiah terbaik bagi mereka adalah amal-amal kebaikan yang dilakukan anaknya. Dari video yang sudah kalian lihat, kira-kira ini cerita inspiratif bukan? Ya? Kenapa? Boleh Philip? Kalau saya di cerita yang di video tersebut itu menjelaskan tentang kita harus berwakaf, terus harus membanggakan kedua orang tua dan jangan lupa bersedekah. Oh ya. Intinya bahwa cerita ini mengenai sesuatu kebaikan apapun itu yang kita berikan kepada orang banyak, dan yang satu terutama kita harus bisa membahagiakan orang tua, apalagi itu amanah dari orang tua, kita sebaiknya untuk mewujudkan amanah itu. Bisa dipahami ya? Jadi bisa dilihat bahwa inspiratifnya apa? Kalau kita sudah bekerja, jangan lupa kita menyisihkan sedikit rezeki kita untuk disedekahkan. Paham? Setelah ini tadi kan Philip sudah bertanya ya, sudah bertanya strukturnya itu apa saja. Nah sekarang ibu punya satu teks mengenai teks ini mengenai penebang kayu. Nah silahkan nanti kalian lihat secara individu ya, secara individu kalian tentukan kira-kira ini strukturnya yang mana saja. Bisa dipahami ya, tolong dibaca dengan baik teksnya. Setelah itu kalian tentukan strukturnya yang tadi berdasarkan ada orientasi, ada perumitan peristiwa, ada komplikasi, ada resolusi, dan ada juga koda.
Silakan kalian kerjakan secara individu. Ya, silakan. Di situ ada teks mengenai penebang kayu. Ibu bisa minta tolong untuk dibacakan oleh Orvala untuk paragraf ke-1. Suatu ketika seorang pemuda yang sangat kuat memiliki pekerjaan bersekolah selama 6 bulan kayu dan dia mendapatkannya. Bukan untuk mendapatkan sesuai jalur hidupnya. Lokasi pekerjaannya pun dekat dengan rumahnya. Setelah itu sang pemuda bertekad untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, selanjutnya oleh Adit. Membelinya kapan dan menentukan area tempat membangun. Hari pertama para penebang pohon membawa dan itu batang pohon. Lanjut. Wah, hebat kamu kuat sekali. Bisa membawa pulang kali sebanyak ini dalam 1 hari. Lantas ada berapa kali yang merupakan atasannya sekarang. Ya, lanjutkan oleh Zafa. Termotivasi oleh perkataan itu, sang pemuda menebang kayu dengan usaha yang lebih keras keesokan harinya. Tetapi hari itu ia hanya bisa membawa 17 batang pohon. Hari ketiga, dia berusaha lebih keras lagi, tetapi dia hanya bisa membawa 10 pohon. Hari demi hari, pohonnya semakin berkurang. Ya, lanjutkan oleh Vina. Aku pasti salah tinggalan kekuatanku, tidak penebang kayu itu. Dia menghadap kepada saudara kami dan meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lanjutkan sampai akhir oleh Dimas. Kapan terakhir kali kau mengasah kapak yang kau gunakan? Tanya bos itu. Mempertajam, saya tidak punya waktu untuk mengasah kapak saya. Saya sangat sibuk mencoba menebang pohon. Terkadang bekerja keras saja tidaklah cukup untuk mencapai kesuksesan. Kita juga harus bekerja dengan cerdas. Pemuda itu sebetulnya memiliki potensi yang hebat untuk memotong kayu. Sayangnya, ia tidak memiliki sikap yang tepat untuk dapat berhasil dalam tugas khusus ini. Melalui kerja keras dan sikap yang cerdas, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Oke, terima kasih. Barusan penggalan-penggalan atau kutipan-kutipan tersebut sudah kalian bacakan. Silakan sekarang tentukan strukturnya mulai dari orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Silakan kerjakan. Ibu kasih waktu hanya 5 menit saja. Silakan dikerjakan. Silakan, waktunya tinggal 1 menit lagi, tidak lama ya. Karena yang ibu minta hanya menentukan strukturnya saja. Silakan dari mana sampai mana, paragraf berapa, struktur orientasi, lalu paragraf berapa, perumitan peristiwa sampai ke koda. Ada yang sudah selesai? Sudah? Ya, bagus. Nanti hasilnya dikumpulkan ya. Tolong dari barisan belakang diestafetkan ke depan. Bagi yang sudah silakan dikirimkan ke depan. Sudah? Sini. Oke. Baris ini sudah semua.
Beresin udah? Oke, terima kasih. Ya. Dari teks yang kamu baca atau penebang kayu ini, kira-kira ini teks termasuk cerita inspiratif bukan? Ya, termasuk. Termasuk, kenapa? Karena di dalam teks tersebut itu mengajarkan kita tuh harus bekerja keras dan harus kerja cerdas juga. Ya, jadi di dalam teks ini karena menceritakan kita itu harus bekerja keras dan kita juga harus cerdas ya. Jadi ada kebaikan yang harus kita ikuti atau kita tiru. Apa kebaikannya? Berarti dalam sebuah pekerjaan kita harus bekerja keras. Bukan hanya pekerjaan ya, kamu belajar juga harus bekerja keras. Bekerja kerasnya dengan apa? Kamu datang pagi ke sekolah, itu kan salah satu kerja keras kalian dalam waktu. Kamu mengantuk, tapi kamu juga harus ke sekolah, itu salah satu kerja keras yang harus kalian lewati. Bisa dipahami ya? Oke. Nesya kira-kira tadi katanya mau bertanya, mau nanya apa Nesh? Oh, karena kita kemarin membahas cerpen ya. Berarti tadi Nesya berkata bahwa apa sih bedanya dari struktur cerita cerpen dan struktur dari teks cerita inspiratif. Kira-kira bedanya apa? Nah, sebelum Ibu menjawab dari pertanyaannya Nesya, kita akan menjawab ini secara berkelompok. Kita bersama-sama kita buktikan dari pertanyaan Nesya kira-kira apa sih bedanya dari struktur cerita cerpen dan cerita teks inspiratif tersebut. Silakan duduk berkelompok, minimal satu kelompok 4 orang sesuai dengan seperti yang kemarin ya. Silakan, ini berempat. Nesya boleh ke sana dulu. Ya, atau temannya mau pindah ke situ boleh. Nanti di belakangnya kosong ada di situ. Kamu ke situ aja. Ini berempat, mau nambah siapa? Atau gini aja, Adit ke sini, terus Rizky ke sini, ya, bisa kan? Rizky ke sini. Nah ini bertiga ya, oke. Bisa duduk, pindah? Bawa tuh, masa kamu mau berdiri? Silakan duduk berkelompok, lihatnya ke belakang. Silakan duduk berkelompok berdiskusi. Kira-kira dari LKPD ini strukturnya ada di mana saja dan berikan buktinya. Bukan hanya menuliskan paragrafnya saja tetapi harus sama buktinya kenapa kamu menjawab itu. Silakan kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 30 menit. Baca dulu Ya ya. sok, silakan didiskusikan. Nanti ada perwakilan ya untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Oh ya, sambil kalian mengerjakan, Ibu juga akan memberikan penilaian sikap. Ada sikap pribadi, ada pun sikap kelompoknya. Jadi silakan kalian aktif, akan Ibu nilai kalian masing-masing. Gak apa-apa. Sok.
Tuliskan buktinya ya, silakan tulisin buktinya. Dibaca dulu masing-masing. Silakan kalau misalkan kamu butuh penjelasannya ada di depan. Orientasi itu adalah pengantar sebuah ceritanya. Perumitan peristiwa itu mulai adanya konflik. Lalu komplikasi inti atau puncak cerita yang menjadi inspirasinya itu apa? Lalu resolusi peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan tersebut. Dan koda itu kesimpulan atau pesan moralnya. Terus kodanya, amanatnya, iya berarti bacakan ya. Tentang apa? Ini bukan sih dia berkunjung ke penampungan bersama Pesan moral. Pesan moralnya. Pesan moralnya itu nih lihat. Selain dia menjadi mahasiswa, dia juga kan bekerja sekaligus bekerja. Itu pesan moralnya. Iya, jadi pesan moral itu intinya pesan moralnya tuh yang ada di cerita ini tuh. Jadi seorang itu bukan hanya menjadi mahasiswa aja, tapi dia juga sekaligus menjadi sebuah pekerja. Terus dia juga ingin menjadi relawan NYDPD gitu. Bahkan terpikir untuk bergabung dengan kepolisian setelah lulus. Itu pesan moralnya. Jadi dari berawal dia hanya menjadi relawan saja, dia udah punya kepikiran mimpinya nanti saya pengen jadi polisi loh akhirnya gitu. Itu pesan moral. Waktunya 1 menit lagi. Ya, waktunya selesai. Silahkan sekarang untuk perwakilan. Untuk yang pertama, di sini sesuai dengan judulnya, gelandangan berhasil masuk dan mendapatkan beasiswa. Itu yang kita tanya adalah tuliskan struktur teks cerita inspiratif penting berdasarkan teks di atas. Ada teksnya paragraf keberapa dan alasannya apa saja. Kira-kira untuk yang orientasi siapa yang berani ke depan? Ya, Andini. Silakan kelompoknya Andini. Untuk orientasi dan perumusan peristiwa ya. Kita perhatikan ya, apakah jawabannya sama atau tidak. Orientasi terdapat di paragraf 1 sampai 3. Alasannya karena menggambarkan awal cerita dengan memperkenalkan Universitas Harvard dan pemeran utama itu Athena. Athena. Terus yang kedua, ada konflik apa di situ? Konflik di sini. Ada paragraf keberapa? Perumusan peristiwanya di paragraf keberapa? Perumusan peristiwanya ada di paragraf 4. Paragraf 4. Alasannya? Karena terdapat gambaran awal konflik mengenai Athena yang terlahir dari keluarga miskin dan ibunya mengidap penyakit kanker. Jadi awal konfliknya itu Athena itu adalah keluarga yang terlahir di keluarga yang miskin dan ibunya yang mengidap penyakit kanker. Punya penyakit kanker. Apakah ada yang sama jawabannya? Sama? Oke, terima kasih Andini. Tepuk tangan untuk Andini. Andini. Nesya. Untuk struktur bagian komplikasi, siapa yang berani? Zafa, udah? Kelompok Zafa, silakan. Resolusinya sudah selesai? Komplikasi sama resolusi. Komplikasinya ada di paragraf 5 sama 6, bukti kutipan ceritanya yaitu saya merasa harus kuliah karena tempat ini bukan tempat yang saya inginkan. Saya berpikir ini cara
saya keluar dan mungkin saya bisa menemukan pekerjaan yang lebih baik di masa depan, kata Athena. Ya, lalu untuk yang resolusinya? Resolusinya ada di paragraf ke-7, 8, dan 9 buku Ya. kutipan ceritanya, yaitu tak hanya berprestasi di akademis, Athena mengikuti program New York City Police Department di mana ia mendapat training untuk membantu menjaga keamanan lingkungan. Berkat program tersebut, ia berkesempatan belajar bela diri, teknik patroli, penanganan pertama kecelakaan, dan lain-lainnya. Ya, bagus. Ada yang sama jawabannya? Sama. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompoknya Zafa. Terima kasih Zafa. Yang terakhir itu adalah struktur koda. Siapa yang berani? Saya, Bu. Boleh Philip, kelompok Philip. Kelompok Philip, silakan. Jadi untuk pada teks tersebut ada struktur koda ya. Ya. Struktur Ada di koda, paragraf keberapa? Koda ada di paragraf 8. Ya. Alasannya atau Ya. itu terdapat pesan moral pada akhir cerita. Pesan moralnya apa? Ini berbunyi ya, Bu. Ya. Mahasiswa yang ingin mengambil jurusan neuroscience yang berencana untuk kuliah sekaligus bekerja, yang juga menjadi relawan NJPD, Athena bahkan terpikir untuk bergabung dengan kepolisian setelah lulus. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok Philip. Terima kasih Philip. Ya. Kita jawab pertanyaan tadi mengenai kata Nesya, bahwa apa sih bedanya struktur dari teks cerita pendek dan struktur dari teks cerita inspiratif. Jadi yang kamu lihat, yang kamu sudah kerjakan itu adalah kalau di cerita inspiratif itu ada kodanya atau ada pesan moral yang tertulis ataupun yang tersirat yang ada di dalam teks tersebut. Sedangkan teks cerita pendek itu tidak ada pesan moralnya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Oke. Untuk materi selanjutnya, kalian silahkan dilihat video cerita inspiratif atau buku-buku mengenai cerita inspiratif. Minimal satu orang sudah membaca atau melihat 2 video atau 2 bacaan teks cerita inspiratif. Nanti minggu selanjutnya kita akan membahas mengenai kebahasaan teks cerita inspiratif. Paham ya? Paham. Nah, untuk mengetahui apakah kamu sudah paham atau tidak, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Silahkan duduk dulu ke tempatnya masing-masing. Tugas LKPD-nya tolong disimpan di ketua kelompoknya, nanti Ibu ambil. Silakan duduk dulu di tempatnya masing-masing. Ibu akan memberikan tautan mengenai evaluasi. Ibu kirim ke ketua kelas ya, ke Dimas ya. Silakan dibuka gawainya. Waktunya hanya 10 menit untuk mengerjakan tes evaluasi ini ya. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Ya, silakan waktunya selesai. Klik untuk dikirim saja. Silakan diselesaikan. Sudah? Sudah ya. Silakan gawainya disimpan ke tasnya masing-masing. Ya. Simpan di kamu saja. Ya. Sudah bisa fokus lagi ke depan. Karena waktunya sudah selesai untuk mengisi atau mengerjakan soal evaluasi. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulang kembali materi yang sudah Ibu sampaikan barusan. Jadi
struktur teks cerita inspiratif itu ada berapa? Ada 5. 1 apa? 2, 3, 4, 5. Apa itu koda? Atau pesan moral yang disampaikan. Apa itu resolusi? Ya, peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Kebaikan apa yang ada di situ? Apa itu orientasi? Pengantar dari suatu cerita. Kalau perumitan peristiwa? Perjalanan menuju konflik. Sedangkan yang terakhir itu komplikasi itu apa? Intisari cerita atau puncak dari cerita tersebut. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Baik, kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas seriusnya kalian belajar, bahwa ingat ya, proses belajar itu pasti akan ada tujuan akhirnya. Nah, tujuan kamu di sini bukan hanya duduk dan mendengarkan apa yang Ibu sampaikan, tetapi ada juga ilmu-ilmu yang akan kamu bawa untuk ke masa depan kalian. Seperti cerita inspiratif ini, ada manfaatnya. Kamu belajar ini berarti, oh saya ini harus bisa membuat orang meniru kebaikan-kebaikan saya. Contoh kecil dari teman kamu, misalkan Philip orangnya selalu murah atau selalu menyapa teman-temannya, baik itu adik kelasnya, sesama teman sekelas ataupun sesama angkatannya. Itu adalah kebaikan yang mungkin tidak bisa atau tidak dimiliki banyak orang. Ya, walaupun kita tahu, Philip setiap ketemu assalamualaikum, itu assalamualaikum itu doa. Jadi inspiratifnya apa? Kita memberikan sebuah doa kepada orang, itu membuat kita juga mendoakan diri kita sendiri. Paham ya? Oke. Sebelum kita akhiri, silahkan dibereskan dulu bukunya. Kita berdoa yang akan dipimpin oleh Dimas kembali. Bentar Dimas. Ayo. Silakan sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa yang mati dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak atas waktunya. Silakan dibereskan dan jangan lupa menjaga diri kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.